Baik, selamat sore teman-teman. Hari ini kita pertemuan kita yang keempat. Hari ini kita coba bahas di topik kita di mampu menjelaskan dengan baik tentang konsep dasar struktur dengan metode matriks dan mampu memodelkan ya eh, sistem struktur dengan DOF-nya. Jadi ingat DOF itu sangat penting. Kenapa? Tahu teman-teman kenapa sangat penting DOF? Ada yang tahu yang kita bahas kemarin? Kenapa DOF itu penting buat analisa struktur kita? Ada yang tahu? Untuk mengetahui ada yang bebas dan terikat, Pak. Iya, maksudnya itu gayanya kan, gaya perpindahannya. Nah ini nggak apa-apa pelan-pelan aja mas. Saya juga sama kok waktu mempelajari awal ya. Yang kita perhitungkan sebenarnya kan gaya-gaya gaya-gaya yang terjadi pada titik simpul kan, atau titik node atau ujung-ujung batang, ya kan? Dimana di situ ada gaya-gaya tergantung dari yang menjadi pengekangnya, misalnya di detik berarti yang dikekang berarti rotasi, sorry, uh, perpindahan arah horizontal atau perpindahan arah X arah Y sama rotasi kan, rotasi bener nggak? Rotasinya, misalkan kalau Ya, Pak. misalkan dia sumbunya sumbu X, sumbu Y apa, berarti sumbu yang uh, menjauhi gambar gitu ya, sumbu sumbu Z-nya itu jadi muncul. Jadi ada perpindahan rotasi di arah sumbu Z. Oke. Nah, coba kita lihat dulu materi kita hari ini. Kita materi kajian pembelajaran kita diskritisasi struktur yang pertama nanti ya, terkait dengan konsep dasar infrastruktur metode matriks ini. Bagaimana nanti kita mencoba untuk memilah-milah atau membagi-bagi daripada bagian-bagian struktur kita, dialog dan kolom gitu ya. Kemudian ada vektor perpindahan dan gaya, bagaimana nanti kita juga mendefinisikan atau membuat vektor perpindahan dan gaya dari struktur kita ya. Kemudian yang ketiga ada hukum keseimbangan dan kompatibilitas, nanti kita bahas sebentar. Kemudian ada hubung aksi dan perpindahan, apa sih sebenarnya yang menjadi relasi antara aksi dan perpindahan. Kemudian ada nanti tata lokal dan global. Nanti kita banyak nanti berbicara tentang ini, bagaimana apa namanya struktur yang nanti kita coba kita konversi dari sumbu lokal dari struktur kita untuk kita nanti temukan sumbu globalnya nanti kita coba lihat. Yang pertama teman-teman kita lihat dulu diskritisasi struktur apa itu. Sebelumnya kita lihat dulu konsep struktur yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah di sini ada kalau kita lihat sebelah kiri ada external force atau beban yang akan kita berikan pada struktur biasanya. Let's say di sini ada beban mati, beban hidup, betul ya. Makanya nanti kalau di analisa struktur nanti kan ada yang kita analisa struktur. Jadi kita proses analisa struktur sama desain struktur. Ya. Nanti karena ada eksternal force tadi, misalnya ada beban mati yang direncanakan, beban hidup, ya. Nanti akan ada struktur yang akan dibebani, ini enggak teman-teman ya. Nanti di sini ada equalnya ya. Internal force-nya itu apa? Jadi nanti eksternal struktur ya. Berarti ini struktur ini harus dapat mampu menahan dari external force-nya. Nah, di sini external force itu apa aja yang kita cari? Karena akibat beban dari luar atau external force ini pada struktur, berarti ada momen lentur yang akan kita dapatkan. Ini enggak? Gaya geser, gaya normal, atau torsi. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Sebenarnya ini yang kita mau dapatkan dari struktur kita. Nah, selain daripada gaya-gaya internal ini, juga kita mau mencari deformasi. Ya. Deformasi apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Deformasi apa sih? Deformasi apa sih? Deformasi apa? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk, betul. Atau simpangan ya. Perubahan bentuk karena ada beban yang bekerja, berarti karena beban itu berarti struktur kita akan berdeformasi, benar kan? Ya kan? Jadi di sini ada deformasinya, ada deformasi lentur, deformasi geser, deformasi aksial, dan deformasi torsi.
Ini dia constitutive ya, low. Jadi, kemudian dari compatibility-nya di sini berarti dari di formasi ini nanti akan ada di displacement-nya. Displacement-nya itu apa sih sebenarnya? Displacement-nya juga sama ya. Displacement-nya itu juga ada penurunan, ya, ada perpindahan. Ya. Nah, di sini nanti perpindahan itu adalah translasi dan rotasi. Ini konsepnya seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita waktu kita menganalisis struktur, variabel hasil yang kita dapatkan internal force ini sebenarnya dari struktur balok, kolom, ya. Masing-masing balok dan kolom itu mempunyai kekuatan ya, atau internal force yang akan menahan dari gaya yang akan diberikan di struktur kita. Paham ya teman-teman, ini cuma hanya sekilas saja ya, buat ini. Nah, kita masuk di diskritisasi strukturnya, yaitu untuk memudahkan dalam struktur yang ditinjau dapat disederhanakan menjadi model diskrit. Ya. Nah, model diskrit itu apa sih? Sebenarnya membagi struktur menjadi beberapa atau sejumlah elemen lah, di mana setiap elemen dibatasi oleh titik simpul model. Jadi, waktu kita merencanakan secara metode matriksnya, yang kita tinjau itu titik simpulnya. Jadi nanti di situ ada gaya yang akan bekerja, degree of freedom daripada masing-masing struktur kita. Nanti itu yang kita nanti akan coba definisikan. Adapun penentuan letak titik simpul atau itu didasarkan oleh terjadinya perubahan sifat bahan atau material. Ini kita nanti coba temukan. Kemudian merupakan titik apa namanya pertemuan daripada misalkan variabel elemennya. Kemudian terjadi perubahan geometrik strukturnya. Nah, kemudian di mana titik simpul itu tempat bekerjanya gaya terpusat atau perubahan pembebanan. Kita lihat teman-teman di sini beberapa contoh deskripsi struktur dapat dilihat sebagaimana gambar berikut. Nah, contohnya saya punya portal nih. Saya punya portal di sini ada kolom 1 2, balok 2 3 dan 3 4 ya. Saya bisa di sini sebutkan di sini ada elemen 1 untuk yang join node 1 2 ya. Kemudian ada elemen 2 node 2 3. Kemudian ada elemen 3 dia node 3 4 ya. Nah, di mana di sini saya mau tanya dulu nih. Kalau di sini berarti degree of freedom-nya berapa nih teman-teman? Di sini ada sendi, di sini ada jepit. Nah, berarti di sini ada berapa? Degree of freedom-nya jadi berapa? Jadi ada berapa? Ada 7 bukan, Pak? Ada 7. Kalau dia yang sudah dikekang kan berarti sudah 0 dong. Betul nggak? Kalau dia jepit asumsi aja berarti ini jepit yang tertingginya berarti. Di sini berarti rotasi ya. Oh iya, berarti ada 7 ya. Betul ya? Paham ya? Berarti 3 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, 3 berarti ini masih ada 1 ya. Rotasi ya. 7 ya berarti ya. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Betul Iya, kan? Pak. Nah, jadi kalau jepit ambil yang tertinggi. Jadi di sini berarti ada arah X, arah Y, ya, atau perpindahan arah X, perpindahan arah Y, dan ada rotasi Z ya. Ingat kan? 3, 3, 6. Berarti ini 1 masih ada rotasi arah Z yang nomor 1 ya. Ya kan? Nah, ini kita bagi menjadi beberapa elemen tadi, 3 elemen, di mana satu elemen itu ada tinjauan titiknya di starting ini ya, awal dan starting ujungnya. Nah, kalau kita buat gambarnya kan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada elemen 1, ada node 1, node 2. Berarti elemen 2 ada 2 dan 3, dan elemen 4 ada 3 dan 4. Nah, coba kita lihat untuk yang sendi lagi. Yang balok. Berarti di sini ada jepit. Ya. Berarti di sini ada apa? Sendi ya. Sendi. Nah, ini berapa berarti ini? Ini berarti ada rotasi ya. Rotasi 2 berarti berapa nih? Ini roll. Berarti berapa? Ini roll. Jadi ada berapa? Berapa nih? Roll itu cuma horizontal aja ya, Pak? Ya, horizontal aja. Berarti kan masih ada ada yang vertikalnya ya. Vertikal sama rotasi ya. Vertikal ini 2 berarti. Ada 4 berarti ya. Betul ya? Betul ya? Benar kan? Pas, Pak. Ya. Iya, Pak.
Nah, kalau kita pecah, berarti di sini ada elemen 1, node 2, terus elemen 2, node 2, dan jadi gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat pemecahan aja, membagi elemen kita menjadi beberapa bagian elemen gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Nah, titik simpul atau node ini pada diskretifikasi struktur itu dengan metode kekakuan juga merupakan jenis pengekang yang harus diberikan agar menjadi kinematis ya tertentu. Ya. Tidak ada perpindahan di semua titik simpul, tidak ada perpindahan sehingga dia dipang. Nah, kemudian pemilihannya diberikan kebebasan di mana dianggap memudahkan dalam perhitungan struktur. Nah, pada permasalahan dinamik, struktur dapat dianggap didiskretifikasi dibagi menurut cara sebagai berikut. Yang pertama, prosedur massa terkelompok ya, atau LAMP mass prosedur, di mana massa itu dianggap terpusat terkelompok pada suatu titik tertentu, sehingga perkembangan struktur yang diperhitungkan juga yang berkenan dengan gaya inersial yang terkait dengan massa terkelompok tersebut. Ini yang pertama. Jadi bagaimana nanti kita membuat terkonsentrasinya untuk massa terkelompok tadi ya. Beberapa titik tertentu ya. Jadi kita lihat untuk kemudian yang ke perpindahan tersebut selanjutnya disebut sebagai berarti kebebasan apa juga di massa yang terkelompok atau perpindahan dan rotasi yang terkonsentrasi pada titik simpul lah ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian ada perpindahannya di generalisir ya. Nah, massa struktur tetap terdistribusi sepanjang struktur sehingga derajat kebebasan itu tidak tak terhingga dan perpindahan pada setiap titik pada struktur dianggap mengikuti suatu persamaan yang digeneralisir. Kita lihat. Kemudian ada metode yang hingga yang ketiga merupakan kombinasi dari metode pertama dan metode kedua. Dan kemudian kita masuk di vektor perpindahan dan gaya. Dalam model diskrit sistem struktur berbentuk rangka, perpindahan translasi dan rotasi dapat diambil sebagai komponen perpindahan pada suatu titik kumpul. Nah, dalam ruang ada 3 translasi pada arah ortogonal, biasanya arah simbol X, simbol Y, dan Z dalam format kartesius. Dan 3 rotasi terhadap ketiga simbol ortogonal tersebut. 6 komponen perpindahan ini dinamakan derajat kebebasan kumpul yang sudah kita pelajari. Nah, berpadangan dengan ke-6 derajat kebebasan di atas, maka terdapat 6 komponen aksi terdiri dari gaya pada arah translasi dan 3 momen pada arah rotasi. Nah, dalam metode perpindahan dan gaya adalah merupakan suatu besaran vektor. Nah, beberapa jenis elemen yang umum dimodelkan beserta komponen perpindahan dan gaya ini dapat dilihat pada gambar ini, teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah sama yang kita pelajari. Bagaimana pendel, misalkan dia bentuk dalam satu balok seperti itu ya. Di sini perpindahannya yang terjadi adalah arah X-nya ya, pendel ini. Nah, kemudian untuk gayanya adalah untuk gaya Fx. Hanya diperhitungkan dalam satu arahnya saja. Nah, kemudian kalau untuk balok kolom bidang, nah di sini perpindahannya terjadi. Di sini ada yang kita pahami ya. Berarti di sini ada defleksi arah X, defleksi arah Y. Jadi ada yang defleksinya arah X, ada defleksi arah Y, dan di sini ada rotasi arah X. Rotasi arah Z ya. Rotasi arah Z. Nah, kemudian gayanya berarti ada gaya Fx, gaya Fy, dan momen. Benar nggak teman-teman? Ya. Jadi ada
dukungannya jepit lah ibaratnya seperti ya. Berarti ada perpindahan atau gaya horizontal, gaya vertikal, dan ada momen. Kemudian kalau grid yang sudah kita pelajari juga yang kemarin berarti ada defleksi, soal defleksi di arah Y, kemudian rotasi arah X dan arah Z, sedangkan untuk gayanya FY, X dan Z. Oke, kita masuk di hukum kesetimbangan teman-teman dan komplikabilitas. Dan kita lihat tujuan analisis itu adalah menentukan gaya luar, reaksi dan gaya dalam resultan tegangan. Jadi dalam kita menganalisis struktur baik itu beton, baja, termasuk ini juga sama ya. Jadi itu materialnya yang kita perlu pahami seberapa besar gaya luar atau external force tadi dan seberapa besar kapasitas yang dapat ditahan daripada bahan kita. Nah, gaya-gaya ini harus memenuhi syarat keseimbangan. Jadi semua gaya external force yang nanti diperlakukan kepada struktur itu harus dapat ditanggung dengan atau lebih harusnya sih lebih ini ya, momen tahanan daripada bahan itu harus lebih besar daripada reaksi atau gaya eksternal yang diberikan supaya keseimbangan terjadi sehingga ya harusnya ya kondisi setimbang, sigma momen sama dengan 0, sigma sama dengan 0, ya kan, sigma V 0, dan menghasilkan perubahan bentuk yang sepadan atau kompatibel, yang sepadan, yang sama dengan kontinuitas struktur dan kondisi tentunya. Nah, kita lihat yang pertama keseimbangan dulu ya, pengertian keseimbangan. Nah, salah satu tujuan struktur menentukan berbagai aksi struktur seperti reaksi tumpuan, dari resultan tegangan, momen, ya kan, memutus, geser. Penyelesaiannya untuk besar ini harus memenuhi seluruh syarat keseimbangan statis. Jadi keseimbangan statis saya tadi sigma momen sama 0, sigma H0, sigma V. Tinjauan suatu peretakan yang memiliki sejumlah aksi. Resultan semua aksi bisa berupa gaya momen atau keduanya. Nah, jika peretakan tersebut berada dalam keseimbangan statis, resultannya sama dengan 0, benar nggak? Yang tadi ya. Dan yaitu resultan vektor gaya dan resultan vektor momennya keduanya sama dengan 0. Jadi struktur kita ya benar-benar harus dalam kondisi setimbang. Semua gaya-gaya yang bekerja vertikal, horizontal, momen harus sama dengan 0. Oke. Ini jadi teman-teman harus paham. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Suara dengar? Oke. Nah, suatu vektor dalam ruang selalu bisa diuraikan ketiga komponen yang saling tidak lurus ya, seperti arah X, Y, Z. Nah, jika resultan vektor gaya sama dengan 0, maka komponennya juga harus sama dengan 0. Nah, persamaan keseimbangan status kita ini ya teman-teman ya. Diingat-ingat sigma Fx sama dengan 0, sigma Fb sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0. Teman-teman ketemu dimanapun itu beton gitu ya, tegangannya sama. Pn juga sama. Jadi harus sama dengan DC, PS sama PS. Sama, semuanya sama dengan 0. Nah, dalam persamaan sigma momen X, momen Y, sigma momen Z, menyatakan jumlah aljabar komponen X, Y, dan Z ya, dari semua momen, semua couple yang bekerja pada benda bebas. Nah, persamaan data menyatakan persamaan keseimbangan statis dalam 3 dimensi yang dapat diterapkan pada sembarang benda bebas seperti struktur keseluruhan, nah, bagian dari struktur, batang tunggal, dan titik-titik struktur. Nah, kemudian ada juga yang kompatibilitas tadi, yang kesepadanan. Yang tadi keseimbangan, yang kedua kesepadanan. Nah, selain syarat keseimbangan statis, dulu syarat kesepadanan harus terpenuhi. Dan maksud kita syarat ini menyatakan perpindahan di seluruh bagian struktur kadang disebut dengan syarat geometris. Nah, misalnya syarat kesepadanan harus dipenuhi di semua titik tumpuan, yaitu perpindahan struktur harus konsisten dengan kondisi tumpuan.
Sebagai contoh, misalnya tumpuan jepit tidak akan terjadi translasi dan rotasi pada sumbu batangnya. Kenapa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tumpuan jepit tidak terjadi translasi rotasi pada sumbu batangnya. Kenapa? Ada yang tahu? Tes nih, masih nyimak ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengeran, Pak. Tumbuhan jepit tidak akan terjadi translasi dan rotasi pada sumbu batangnya. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu? Ada? Ya karena jepit ini kan ibaratnya reaksi yang terjadi kan reaksi vertikal, horizontal, sama rotasi kan gitu ya. Sehingga kalau misalkan pun ada gaya, berarti gayanya nanti akan jadi ditahan kan. Artinya tidak bebas kan, benar nggak, dikekang oleh tumpuan tadi, tumpuan jepit ini, sehingga gaya translasi dan rotasi itu sama dengan nol, benar nggak? Kecuali dia Iya, Pak. bebas. Tuh, bebas ya. Nah, syarat kesepadan harus juga terpenuhi di semua titik kumpul pada bagian dalam struktur. Umumnya diperhatikan ialah kesepadanan titik kumpul strukturnya. Oke. Nah, misalnya di sambungan yang kejar atau dua batang, perpindahan translasi rotasi kedua batang harus sama. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sisi sebelah kiri, ini ada balok yang menerus ya. Ini ada peletakannya sendi, roll. Nah, berarti kalau misalkan ada beban, berarti cenderung seperti ini teman-teman ya. Displacement yang terjadi itu akan seperti ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat rotasi di titik A itu tidak sama dengan nol, ya. Berarti dia ada, atau enggak? Tidak sama dengan nol. Nah, kemudian di sini apalagi defleksi, defleksi vertikalnya itu sama dengan nol. Kemudian defleksi horizontal di A-nya sama dengan nol. Ya tidak ada kan, benar nggak? Defleksinya kan nggak ada di sini. Di titik A kan nggak ada ya, benar nggak teman-teman? Paham nggak maksudnya? Iya. Titik di sini kan nol kan? Iya, Pak. Nah, terus kalau yang di C gimana? Rotasi di CA itu sama dengan rotasi di CD. Kalau teman-teman ambil analisa struktur 2 kemarin harusnya tahu nih. Benar nggak? Rotasi di CA, ya, rotasi di CA itu sama dengan rotasi dengan yang CD-nya. Rotasi di CA yang ini sama dengan CD-nya. Benar nggak? Sama ya? Sama ya? Yang ini sama Sama, dengan Pak. Nah, displacement P vertikal di C-nya itu sama dengan 0, benar nggak? H-nya juga sama dengan 0. HC-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian yang di rotasi di D tidak sama dengan 0. Rotasi di D-nya tidak sama dengan 0. Kemudian displacement-nya di vertikal di D-nya itu sama dengan 0. Kemudian dia displacement-nya tidak sama dengan 0. Yang horizontalnya ya. Kalau yang vertikalnya kan nggak ada. Nah, bagaimana kalau misalnya dia jepit-jepit? Jepit-jepit seperti ini berarti ya. Inflection point-nya. Berarti di sini sama di sini. Nah, rotasi di titik A sama dengan 0, betul nggak? Ya kan? Rotasi momen di A 0 dong di tumpuannya. Displacement vertikalnya A-nya sama dengan 0 juga. Displacement di H-nya 0 juga. Kalau yang di B, 0 juga sama. Yang ada kan di titik tengah. Oke. Ingat tujuan kita yang di tumpuan ya teman-teman ya. Di ujung-ujung. Nah, kemudian kita masuk di ini tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan dan aksi dan perpindahan. Nah, istilah aksi dan perpindahan dipakai untuk menjamin konsep tertentu dalam infrastruktur. Berarti ada aksi, ada gaya, maka ada perpindahan. Benar nggak?
ada force, maka nanti ada displacement, ada defleksi. Nah, pertama kita lihat dulu aksi. Aksi, suatu aksi berupa gaya atau couple tunggal, namun aksi biasa juga merupakan gabungan gaya couple, beban tersebar misalnya, beban merata di sepanjang struktur kita, atau gabungan aksi-aksi tersebut. Pada kasus gabungan ini, semua gaya atau couple dan beban tersebar harus memiliki hubungan tertentu, sehingga biasa dinyatakan dengan simbol tunggal. Nah, jika beban pada balok tumpuan sederhana AB terdiri dari dua gaya P sama besar, kita lihat nanti gambar 4, maka gabungan kedua beban ini dapat dipandang sebagai aksi tunggal dan dinyatakan dengan simbol F. Gabungan kedua beban ini, reaksi yang ada AB tumpuan juga boleh dipandang sebagai aksi tunggal karena keempat gaya tersebut saling berhubungan secara unik. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada beban P yang bekerja di AB, tapi di sini ada reaksi RA dan reaksi RB. Jadi di sini aksinya yang mana teman-teman? Aksinya yang mana? Aksinya yang mana? Aksinya ini P, Pak. ya. Ini reaksinya. Berarti nanti ada perpindahan, benar nggak? Nanti ada displacementnya. Displacementnya bagaimana? Displacementnya biasanya begini ya, displacementnya nanti dia ngikutin ya. Momennya juga sama, momennya juga. Nah, aksi dalam resultan distribusi dan bawah, betul-betul ya geser, ya setelah tadi udah saya mau itu yang tegangan dalam. Untuk memberikan reaksi ini dari beban struktur, reaksi digambarkan oleh tanda panah dan garis miring. Ada contohnya dalam menghitung gaya aksial M, momentum M, gaya geser V, suatu potongan balok yang kita lihat ya di sini. Misalkan saya punya ada cantilever, di mana di sini ada AB, dengan beban P1, maka nanti akan terjadi momen akibat P1 atau reaksi dari luar force eksternal ini sebesar M1 ya, benar nggak? P1 berarti M1 sama dengan P1 dikali dengan L kan? Betul ya? Makanya di join A akan ada RAP dan ada momen tahanan MA daripada tumpuan A-nya sebagai penahan M1 di sini. Nah, kalau kita buat free body diagramnya, berarti di sini ada saya ambil ya, misalkan di sini saya potong misalnya di setengah bentangnya, berarti di sini ada P1, M1, L setengahnya, berarti di sini ada gaya V kan, benar nggak? Ya, terus di sini ada gaya normalnya, horizontalnya, terus ini ada momennya, benar kan? Betul nggak teman-teman? Betul ya, ya, betul ya. Nah, sehingga kalau kita lihat yang C, pada saat beban P bekerja, maka akan ada displacement defleksi sebesar delta ini. Terus nanti ada rotasinya, delta, dan di sini ada momennya tadi. Jadi P1 itu akan menyebabkan ada defleksi yang terjadi. Kemudian di sini ada deltanya. Ketika di sini reaksi horizontalnya ada. Walaupun tahanan dari berikutnya ada. Ada pertanyaan teman-teman? Refleks aja ya. Nah, kemudian perpindahan ini berupa translasi dan rotasi pada struktur. Translasi menunjukkan pergerakan titik dan struktur. Rotasi menyatakan putaran garis lindungnya. Nanti kita lihat di gambar ini. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Bagaimana rotasi ini adalah ini sama ya. Yang ini sama. Rotasi yang terjadi di deflection yang terjadi. Dan kemudian kalau kita lihat dia dalam bentuk balik menerus ya, kalau teman-teman mengerjakan conjugate beam, laperon gitu ya, teman-teman akan menemukan ini kan, benar nggak teman-teman? Di ancestor 2 ya, ya, paham ya? Ini kan status tak tentu ini kan, benar nggak? Ya. Di sini nanti ada momen
momen AB, momen BC, benar nggak? Yang di sini ya, ingat nggak? Untuk menentukannya kan, persamaannya. Di sini beban P yang bekerja, maka di sini ada displacement. Nah, di sini ada momen B, momen B. Sebenarnya sih ada momen BA sama momen BC kan, benar nggak? Ya kan? Momen BA sama momen BC. Di sini ada rotasinya juga nih. Di sini ada rotasi theta 1 sama rotasi theta 2. Jadi di sini ada rotasi di B sama rotasi di BA sama rotasi di BC lah gitu. Berarti di sini ada momen di B, momen di B, atau ini momen di BC sama momen di BA ya. Gitu ya teman-teman ya. Harusnya udah pernah nih di cuma hanya menginginkan aja ya. Oke, paham ya teman-teman? Buka puasa nih teman-teman. Nah, contoh hubungan aksinya ada perpindahan, perhitungan perpindahan perubahan panjang merupakan bagian yang sangat penting asal tertentu untuk memudahkan pemahaman tinjau sebuah pegas nih contoh nih ya, untuk memahami ini ya tentang perpindahan. Nah, ketika saya punya ada panjang L pegas, ketika di sini ada saya berikan gaya P, maka ada displacement di sini ya, ada perpanjangan, perubahan panjang daripada pegasnya tadi. Jadi aksi itu ditimbulkan karena beban P yang diberikan terhadap pegas, displacement itu karena beban P yang diberikan terhadap pegas sehingga ada perpanjangan. Konsepnya seperti itu ya. Oke, nah jika beban bekerja menjauhi pegas, maka pegas akan memanjang. Ya. Ini saya tadi pegas mengalami beban tarik. Nah, jika beban bekerja arah pegas akan memendek. Jika beban bekerja ke arah pegas, maka akan memendek. Kalau misalnya dia berbalik ya, dia tekan berarti dia akan memendek. Ya. Berarti dia akan mengalami pemendekan. Bisa gaya tarik, bisa gaya tekan. Nah, apabila diberikan BGP, maka dia akan besarannya jadi L ditambah dengan delta. Defleksi. Defleksi. Nah, jika bahan dari pegas tersebut elastis linear, artinya masih bisa kembali kepada posisi mula atau dia bahan itu masih dapat mengakomodasi beban P yang diberikan. Maka beban yang berpanjang berbanding lurus akan sebanding. Jadi P gaya yang diberikan terhadap pegas sama dengan kekakuan pegasnya dikali dengan displacement, dikali dengan defleksinya ya teman-teman. Ini diingat-ingat teman-teman ya. Jadi gaya yang diberikan sama dengan kekakuan pegas atau bahan dikali dengan berbanding lurus dengan penambahan atau penambahan panjang daripada pegas. Di manakah konstan kekakuan pegas, terus yang P-nya itu gayanya. Nah, gaya yang menghasilkan perpanjangan satuan artinya K sama dengan P dibanding dengan deltanya. Kemudian nanti dengan cara yang sama konstanta F fleksibilitas nanti kita ada dua, kekakuan sama fleksibilitas. Nah, dua hal ini nanti yang kita akan kupas ya, dan disebutnya sebagai perpanjangan. Nah, artinya fleksibilitas sama dengan defleksi dibagi dengan P. Atau fleksibilitas itu berbanding terbalik dengan kekakuannya. Ya, nanti teman-teman nanti akan lihat ya. Dikit dulu aja untuk ya. Atau dengan pembahasan tersebut jelas bahwa kekakuan dan fleksibilitas merupakan kebalikan. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang nanti ada kita bicara kekakuan, ada fleksibilitas gitu. K itu sama dengan super F, F itu sama dengan super K. Jadi cuma main di sini aja. Ya. Nah, biasanya tinjauan kita tetap nanti jadi triggernya di kekakuan ya yang kita cek. Oke, nah ini sama kalau misalkan dia benda pejal, tadi pegas, sekarang benda pejal, misalkan dia panjangnya L, kemudian di sini kita kasih beban P gaya tarik ya, beban tarik, maka ada displacement yang terjadi, defleksi daripada bahan pejalan. Batang prismatik. Nah, ini tadi pegas, sekarang prismatik. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui rumusnya berarti di sini ada tegangan PPA dan di sini ada regangan teman-teman ya, displacement atau defleksi dibagi dengan R. Ini juga sudah kita pelajari di bahan. Nah, jangan lupa sigma atau tegangan itu sama dengan modulus dari regangan. Nah, ini hubungannya ya. Jadi
Jadi teman-teman bisa lihat nih, waktu dia masih fase elastis berarti bahan itu masih bisa menanggung atau bahan masih bisa kembali kepada bentuk semula. Namanya dia hukum Hooke. Jadi di mana nanti bahan diberi bebannya masih dalam masih bisa ditahan daripada performa daripada bahannya. Jadi artinya hukum Hooke ini berlaku. Jadi bahan itu masih bisa kembali kepada posisi semula, belum mengalami stres atau belum mengalami lelehnya dia atau failnya dia. Nah, sehingga di sini defleksi sama dengan P dikali L dibagi dengan EA. P itu sama dengan gaya yang diberikan, L panjangnya, E itu modulusnya, E itu sama dengan kelas penampakan. Sebentar lagi teman-teman mau buka ya. Oke, itu kemudian ini temuan perubahan panjang ya. Kemudian bisa pelajari nanti juga sama nih ya. Sehingga di sini kekakuan sama dengan EA per L dan F sama dengan L per EA. Ini kebalikannya. Nanti kita banyak ini pakai rumus-rumus ini ya. Modul velositas dikali dengan luas penumpang dibagi dengan L. Nah, kemudian terakhir ini lokal dan global, teman-teman. Nah, koordinat lokal adalah koordinat referensi struktur bersifat tetap. Koordinat lokal adalah koordinat yang arahnya tetap pada setiap batang. Terhadap sumbu global artinya arahnya relatif bergantung pada sudut Q yang dibentuk terhadap arah sumbu X atau global. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, yang menjadi sumbu global itu adalah yang ini, yang Y dan X. Nah, sedangkan yang U1, U2 itu adalah koordinat lokal. Jadi kalau misalnya kita punya struktur seperti ini, maka nanti kita mau coba dekatkan dengan sumbu global ini, sehingga di sini nanti akan ada rotasi atau rotasi atau perputaran sudut yang dibentuk. Oke, nah, kemudian pada umumnya struktur terdiri dari banyak elemen yang dihubungkan satu dengan lainnya ya. Struktur elemen tersebut tentu saja tidak seluruhnya berorientasi mendatar, ada yang tegak lurus. Artinya maksudnya begini teman-teman. Misalkan contoh struktur kita kan nggak mungkin semua kayak keras gitu, ada diagonal. Nah itu kita mau dekatkan dengan kita mau coba konversi dari koordinat lokalnya ke globalnya. Ya. Posisinya dibilang tidak semuanya kan dia tegak ya. Ada pula yang miring, sehingga matriks F1 perlu ditransformasi secara linear agar sesuai dengan posisi elemen yang bersangkutan. Sehingga pada ANSA digunakan referensi koordinat yang sama untuk seluruh elemen struktur. Untuk mentransformasi nanti ada kita konversinya dari koordinat lokal ke global. Nanti kita ada matriks transformasi namanya. Nanti kita bahas di pertemuan kita yang kelima. Bagaimana nanti kita mencoba ada konversi dari koordinat lokal ke global. Karena dia posisi dari miring ke tegak, berarti nanti ada kaitannya dengan kuadran, ya, sinus dan sinus. Nah, contoh seperti langkah sederhana, misalnya A, B, C, gitu teman-teman ya. Ya, diskritisasinya seperti ini. Kalau kita lihat sistem koordinat lokalnya, ya, mengikut ini A, ini AB, ini BC. Ya. Gaya-gaya yang bekerjanya seperti ini. Kalau dia sendi, misalnya, berarti dia ada perpindahan arah X, Y, ya. Tidak ada arah Z, misalnya, kecuali kalau jepit. Nah, sama juga dengan yang ini. Ya. Berarti di sini sudutnya dibentuk dengan rangka batang sistem globalnya, berarti di sini ada sudutnya terhadap arah X-nya. Ya. Berarti di sini ada alfa AB. Nah, di sini juga ada sama. Nah, distribusi rangka batang koordinat globalnya akan berubah nantinya dengan adanya berapa sudut yang dibentuk. Oke. Nanti kita lihat teman-teman. Nah, di sini nanti ada nih. Ya. Jadi untuk setiap titik pertemuan dengan Apa Munde? Oke. Nah, ini dia terakhir. Nah, jadi nanti akan ada yang masuk di sini. Sinus kosinusnya. Ya. Untuk tadi alfa tadi. Oke. Oke, jadi itu teman-teman ya. Untuk ininya hari ini teman-teman mau buka puasa. Nanti kita lanjut untuk ini teman-teman ya. Oke, untuk ininya nanti setelah buka puasa kita coba ada pertanyaan atau tidak. Oke, terima kasih.